Sejak ditinggal ibun melarikan diri, hidupnya kocar kacir menahan birahi. Terpaksa coli-coli di dekat kandang babi, Gembeludin depresi di azab ilahi. Taibudin, Gembeludin, manusia kafir harbi yang wajib diperangi. Kafirudin, Dajaludin, manusia separuh iblis yang gak tahu diri. Berhenti menghujat, Din. Kasihan anak-anakmu. Ajarkan aja ajaran agamamu. Jangan menghujat agama kami. Stop menghujat. Tiap hari terbakar cemburu di hati, membayangkan sang istri dengan pria seksi. Karena seumur hidup tak boleh poligami, terpaksa petak umpet memuaskan diri. Coli-coli di dekat kandang babi. Taibudin, Gembeludin, manusia kafir harbi yang wajib diperangi. Kafirudin, Dajaludin, manusia separuh iblis yang gak tahu diri. Taibudin, Gembeludin, manusia kafir harbi yang wajib dibasmi. Kafirudin, Dajaludin, manusia separuh iblis yang gak tahu diri. Ingat umurmu ya, Din. Ingat anakmu. Stop menghujat agama kami. Stop. Hei, Dajaludin. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, di kesempatan kali ini kita akan kembali mengabarkan perkembangan dari seorang pendeta besar yang bernama Saifuddin Ibrahim yang sedang hidup dalam persembunyian atau pelariannya di Amerika Serikat ya, di negara Paman Sam. Jadi di sini ya, yang akan kita bahas kali ini adalah mencurhat ya. Ini adalah konten yang fokus ya membahas tentang curhatan kali ini. Jadi konten hari ini membahas curhatan. Yang pertama saya ingin sampaikan gini. Setahu saya dari dulu saat saya masih ada di agama Kristen maupun sekarang di Islam ya, dan bahkan mungkin semua agama itu selalu mengajarkan gini. Kalau kita mendapatkan kesukaran, kita mendapatkan satu masalah, mendapatkan suatu cobaan yang sangat besar, ya maka kita kita disuruh untuk meminta pertolongan kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala kalau di Islam ya, kalau di mereka Tuhan mereka masing-masing kan gitu. Jadi setiap kita mendapatkan masalah, maka kita diharuskan, kita disuruh untuk meminta pertolongan kepada Allah. Apapun masalah yang kita alami gitu, minta tolonglah kepada Allah, karena itulah bukti bahwa kita ini orang beriman. Yang membedakan antara orang beriman sama orang tidak beriman yaitu, kalau orang beriman, dia minta tolongnya kepada Tuhannya. Tapi kalau orang nggak beriman, dia sibuk mencari pertolongan dari orang lain. Dia sibuk ya mencari orang-orang yang bisa membantu dia keluar dari masalahnya. Beda, kalau orang beriman yang duluan dicari itu adalah Allah. Nanti Allah yang akan kirimkan orang-orang untuk menolong dirinya. Atau Allah akan bukakan gitu kan, pikirannya tiba-tiba bisa aja gitu, kepikiran siapa. Itu dari Allah gitu. Sering kita misalnya contoh nih, kita dapat satu masalah nih. Ya kita dapat satu masalah misalnya masalah hukum. Terus kita pusing masalah biayanya gitu. Ya Allah gimana saya melewati masalah ini. Sedangkan untuk pengacara, ya untuk sewa PH ini kan biayanya gede. Sedangkan saya penghasilan begini. Ngeluhlah kita kepada Allah. Ya, ngeluhlah kita kepada Allah dan kita padahal nggak punya teman yang pengacara. Tiba-tiba nanti Allah akan
ingatkan kita, misalnya siapa, ya kita kenal sama misalnya Budi gitu. Tiba-tiba entah kenapa Allah kasih kita untuk teringat dengan kawan kita yang bernama Budi. Ya udahlah kita kontak si Budi. Ya atau enggak kita main ke rumah si Budi ini. Main-main ke rumah Budi, rupanya anak si Budi barusan tamat jadi pengacara gitu. Itu bukan kebetulan, itu memang Allah yang sudah mengatur jalan hidup kita seperti itu, mengatur langkah kita agar kita mencari Budi dan ternyata anak Budi baru jadi pengacara, baru tamat, ya, sudah membuka kantornya sendiri, sudah mulai beracara. Pas kali gitu. Kita konsultasi, rupanya bisa dibantuin. Nah, itu memang Allah yang bukakan jalan. Itulah kenapa kita selalu dikatakan, setiap masalah, mintalah kepada Allah. Merengek-rengeklah kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena kenapa? Manusia itu, tempatnya salah, kawan-kawan. Dan kita curhat dengan manusia itu nggak pernah menyelesaikan masalah. Yang ada nanti malah nambah masalah. Ya, mungkin sebagian akan bisa membantu kamu menyelesaikan masalah. Mungkin gitu. Ada teman baik kamu, ada teman kamu yang bisa membantu kamu. Tapi ada juga yang akan malah membesarkan masalah itu. Mungkin masalah kamu selesai, tapi orang jadi tahu semua gitu. Ya, mungkin teman kamu ini akan bantuin kamu gitu. Salah satu teman yang kamu ajak curhat itu akan membantu menyelesaikan masalah kamu. Tapi teman-teman yang lain yang kamu curhati juga ya, itu malah akan menyebarkan fitnahan-fitnahan dan hoaks gitu. Informasi bohong, entah kemana-mana jadinya. Jadi masalah kamu selesai, tapi nama kamu juga akan jadi aneh-aneh gitu. Akan ada orang yang ngomongin kita dari belakang. Jadi kita dari dulu disarankan hanya meminta pertolongan kepada Allah. Ya, itu bukti bahwa kita ini adalah orang beriman. Terus ini penonton pasti nanya ini, Bang, apa hubungan sama Saipudin gitu kan? Ya ini lagi bahas apa Bang? Tapi di pembukaannya Saipudin. Kok tiba-tiba nggak bahas Saipudin? Ya, pelan-pelan ya, jangan langsung gitu. Jangan langsung kawan-kawan. Saipudin ini adalah hidangan utama. Jadi hidangan pembukanya jangan dulu. Oke lah ya, jadi kita langsung masuk saja. Apa hubungan antara curhatan ini dengan Saipudin? Jadi Saipudin ini adalah seorang pendeta yang selalu khotbah, ya, selalu beretorika mengatakan bahwa kita tuh harus mengandalkan Tuhan. Saya nggak pernah menemukan ada pendeta yang mengatakan andalkan manusia ya. Andalkan manusia, jangan andalkan Tuhan. Saya nggak tahu Saipudin apakah pendeta seperti itu, tetapi sepengetahuan saya nggak ada pendeta yang seperti itu. Semua pendeta pasti khotbahnya mengandalkan Tuhan. Bahkan saya ada dengar beberapa kali bacotan dari Saipudin ya, dia akan menjual Tuhan juga gitu kan. Utamakan Tuhan gitu. Jadi di sini ya hubungannya dengan Saipudin apa? Ya Saipudin itu adalah pendeta yang bisa ngomong tapi nggak pernah bisa mempraktekkannya. Dari cara Saipudin bersikap, dari cara Saipudin merespon apa yang terjadi di dalam hidupnya, kita bisa melihat bahwa orang ini cuma bisa teori. Manusia ini cuma ngerti teorinya, tapi prakteknya nggak pernah dia jalankan. Loh, dari mana abang tahu? Ya iyalah, dia suruh mengasihi istrinya, mengasihi istri. Kita harus akur. Ya, bagaimana kita jadi manusia yang benar? Tapi kita lihat, apakah Saipudin sudah jadi manusia yang benar? Ya, tapi dalam kacamata mereka mungkin benar gitu, karena Saipudin adalah prototipe terbaik dari kekristenan. Itu Saipudin yang bilang ya, bukan saya. Kalau mau komplain silakan ke Saipudin, ada rekaman videonya untuk jaga-jaga gitu. Karena Oten ini suka kali ya fitnah kita, ngomongin kita dari belakang. Padahal Saipudin sendiri yang mengaku kalau mau lihat cerminan ajaran Kristen, lihatlah kelakuan dan hidup Saipudin. Maka dari itu, kita perhatikan Saipudin. Bagi yang ingin tahu kekristenan, lihatlah Saipudin. Itulah contoh dari kekristenan itu. Dialah prototipe, dialah bukti nyata dari ajaran Kristen itu. Ajaran Kristen seperti apa ya Saipudin. Sesimpel itu ya. Jadi istilahnya dialah brand ambassador, dialah contoh terbaik dari ajaran Kristen. Jadi di sini Saipudin ya, kita tahu ditinggal oleh istrinya yang kembali ke Indonesia. Istilahnya istrinya kabur. Kan gitu. Istrinya kabur ke Indonesia, meninggalkan Mbah Udin yang sedang jadi gelandangan di Amerika menurut Saipudin ya. Jadi pemulung dia. Tapi sebenarnya ya itu cuma cerita lebay dia supaya istrinya mau kembali ya. Istilahnya supaya orang-orang itu mendesak istrinya
agar mau pulang ke Amerika, bekerja keras, ya, seperti sapi perah dibilang 3 kali lipat kerjanya dibandingkan Indonesia, sedangkan Saifuddinnya bisa ongkang-ongkang kaki dinafkahi oleh istrinya, kan itu tujuannya. Jadi di sini Saifuddin itu adalah tipikal yang nggak pernah bisa mempraktekkan apa yang dia khotbahkan. Bahkan ya, saya ingin tampilkan, yang paling lucu adalah Saifuddin itu setiap ada masalah selalu curhat. Curhat di medsos, mau di YouTube maupun Facebooknya. Kita bisa lihat dalam khotbah-khotbah Saifuddin, itu sebenarnya bukan khotbah, tapi jeritan hati, curhatan hati dari Saifuddin. Ya, sama kayak kemarin dia bahas tentang Gomer ya, seorang ibu, seorang istri, ya, seorang wanita, seorang istri yang suka melacurkan dirinya. Nah, jadi dia sedang sindir istrinya sendiri, sedang sindir Sarah Ayu, kan gitu. Setiap korbannya selalu nyerang orang lain, nyerang istrinya. Kalau sekarang, karena memang dia lagi, ya lagi istilahnya dendam-dendam kesumatnya lah dengan istrinya sendiri. Dan yang terbaru, Saifuddin ya, itu curhat lagi di medsosnya, yaitu Facebook. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini Facebook langsung milik Saifuddin. Asli ya, asli punyanya Saifuddin langsung. Abraham Ben Moses yang gambar anak ini. Kalau yang ada Abraham Ben Moses tapi gambar Saifuddin itu bukan punya dia ya, ini punya dia langsung. Ya di sini Alfredo Sihombing sudah meninggal yang mendoakan istrinya. Dan ini ya, ada lagi yang paling bawah nih. Dia menulis tentang integritas. Ya, kita bacakan ya, tulisan dari Saifuddin tentang integritas. Seorang ibu punya anak 3 perempuan semua. Artinya seorang ibu punya 3 orang anak dan anaknya itu semua perempuan, tiga-tiganya. Ya ini mirip lah dengan Sarah Ayu yang punya 3 anak perempuan. Mencintai seorang lelaki yang sudah punya istri, anak 2, dan istrinya itu bendahara dalam yayasan yang dipimpin oleh ibu anak 3 itu. Jadi kita sebut saja ya, ibu ini Sarah Ayu, yang laki-laki kita contohkan namanya Febri, biar gampang gitu ya. Ya, biar gampang teman-teman untuk mengerti. Jadi biar ada nama, biar enak. Jadi si Sarah Ayu mencintai Febri yang punya istri dan sudah punya 2 orang anak. Istri Febri itu adalah bendahara di dalam yayasan yang dipimpin oleh Sarah Ayu. Kasihan istri Febri itu karena bosnya pacaran dengan suaminya. Sekarang bendahara itu tidak bekerja lagi karena malu. Dia sering tidur bungkus kepala dengan selimut. Ini yang cukup lucu ya. Kenapa ada kata atau kalimat dia sering tidur bungkus kepala dengan selimut? Apakah pencerita ini, yang menulis cerita ini tahu? Apakah yang menulis cerita ini sering ya berada di tempat tidur yang sama, di kamar yang sama dengan istri si Febri gitu? Apakah penulis cerita ini atau Abraham Ben Moses atau Saifuddin Ibrahim itu sering sekamar dengan istrinya sehingga tahu bahwa istrinya itu tidur bungkus kepala dengan selimut? Saya bingung gitu. Jadi gimana ceritanya dia tahu gitu? Dia tidur kan di kamar. Istrinya si Febri kan tidur di kamar dia gitu. Yang cerita ini nih kok bisa tahu gitu? Kebiasaan tersebut. Misalnya contoh, ya teman-teman misalnya cerita gini. Ya, teman-teman cerita tentang istri Anda gitu. Misalnya Anda cerita tentang istri Anda, terus teman Anda nyahut gitu. Oh ya, istri kamu tuh suka gini-gini kan kalau tidur kan. Dia suka meluk-meluk bantal guling ya, terus tangannya ditepuk-tepukkan ke bantal guling gitu misalnya. Tentu saja orang yang dengar cerita tersebut akan terkejut gitu. Ya, kok dia bisa tahu kawannya punya istri gitu? Itu kan kebiasaan istrinya di kamar gitu. Kok bisa tahu gitu? Ya, jadi ini aneh juga ya. Kalau teman-teman cermati bagus-bagus cerita ini, dari cerita Saifuddin ini malah kita mendapatkan banyak hal baru. Ternyata Saifuddin sangat tahu kebiasaan istri Febri ya. Kebiasaannya yaitu tidur bungkus kepala dengan selimut. Jadi sebenarnya si Sarah Ayu yang mencintai Febri atau Saifuddin yang mencintai istri Febri? Bingung juga ini. Atau ini sebenarnya cinta segi empat
Ya, apakah cerita ini adalah cerita cinta segi empat, saling silang, gitu kan? Suaminya juga sudah 3 bulan, nggak ke kantor, ke pengacaraannya, ya, di kebun jeruk. Jadi si Febri sudah 3 bulan nggak ke kantor pengacaranya. Karena saya terus tanyakan ke bosnya mengenai perselingkuhan mereka. Jadi bosnya si Febri adalah kawan Saipudin gitu kan. Jadi ditanyain. Sementara suami ibu 3 anak perempuan itu, ya, sementara suami ibu 3 anak perempuan itu artinya suami dari ibu yang pertama ini. Kita sebut saja Saipudin ya. Sementara Saipudin itu tinggal di luar negeri. Inikah integritas yang selalu digaungkan oleh ibu atau Sarah Ayu itu ya, nah, lebih gampang kan? Inikah integritas yang selalu digaungkan Sarah Ayu itu? Di manakah rasa malu itu? Tanda tanya. Ibu itu sudah menulis 3 buku motivasi kerohanian. Jadi ibu ini atau Sarah Ayu ini sudah menulis 3 buah buku kerohanian, sudah menerbitkan 3 buku ya. Hebat, 3 buku. Ya, Luga buat 1 buku pun sampai sekarang belum dijual-jual bukunya ya. Nggak ada tempat yang mau menjualkan bukunya. Kalau ini sudah 3 buku. Setan manakah yang memasuki hati mereka? Nah, ini dipertanyakan juga setan mana ya? Mungkin setan dari Amerika, setan dari ya ini dari mana gitu kan? Saya nggak tahu ya. Setan itu ada dari mana saja sih? Saya bingung juga. Ya, ada kasta-kasta, ada golongannya juga mungkin setan. Bagaimana kalau 3 anak ibu itu menjadi pelakor seperti mama mereka? Waduh, ya, bagaimana kalau anak-anak mereka nih, 3 orang ini, menjadi pelakor seperti mama mereka? Jadi yang nulis ini suaminya, tapi mendoakan anaknya sendiri menjadi pelakor. Ngeri nggak kawan-kawan? Ya, dia bertanya apakah anaknya nanti akan menjadi pelakor juga. Loh, itu anak Anda atau bukan sih? Anda kok ngomong seperti itu gitu? Anda ingin ya anak Anda itu jadi pelakor juga ya? Oh nggak gitu, dia kan nanya gitu. Nah, nanti ada yang bilang gitu kan, Oten-Oten akan bilang, oh nggak, Saipudin kan cuma bertanya. Iya, omongan adalah doa, kawan-kawan. Omongan itu adalah doa. Jangan lupa. Ya, omongan itu punya kuasa. Mulutmu berkuasa. Hati-hati. Ya. Yang jadi masalah itu anak Anda. Kalau Anda bilang tetangga Anda jadi pelakor, orang lain jadi pelakor, nggak apa-apa. Ini anak perempuan Anda. Bagaimana kalau jadi pelakor seperti mamanya? Ngeri nggak, kawan-kawan? Ngeri, kawan-kawan. Ya. Inilah bukti bahwa si Saipudin itu meragukan atau tidak mencintai anak-anaknya. Bukti tidak mencintai yang pertama, Saipudin lebih memilih Sarah Ayu untuk tinggal di Amerika daripada pulang ke Indonesia merawat anak mereka. Di mana kebiasaan orang normal, ya kebiasaan orang normal, suaminya tuh ya udah berkorban, istrinya ngurus anak nggak apa-apa, utamakan anak. Orang tua selalu gitu, utamakan anak. Kalau dirinya nomor terakhir. Ada makanan cuma satu, kasih sama istri dan anak-anaknya. Suaminya nggak makan juga nggak apa-apa. Kalau Saipudin terbalik. Kalau makanan cuma satu, dia makan, istri sama anaknya kelaparan nggak apa-apa. Istrinya disuruh kerja lagi, cari. Jadi, saya nggak ngerti kenapa orang seperti ini disebut sebagai role model ya. Orang seperti ini dianggap sebagai contoh nyata dari ajaran Kristen. Apakah memang ajaran Kristen seperti itu? Apakah seperti itu yang diajarkan gitu? Saya nggak ngerti ya. Itu perlu dipertanyakan lagi kepada teman-teman Kristen. Apa kalian setuju ya yang disampaikan Saipudin bahwa dialah contoh nyata dari ajaran Kristen? Betapa malunya dunia pelayanan ini. Dunia pelayanan apa? Dunia pelayanan gereja. Ya, dunia pelayanan gereja betapa malunya. Bukankah memang sudah banyak kasus-kasus seperti ini? Dan ini bukan kasus pertama gitu. Sudah banyak juga pendeta, istri pendeta, ya, pendeta, perempuannya pun pendeta, istrinya juga pendeta, yang melakukan hal-hal, ya kita tahulah kontroversi. Sudah banyak juga kan? Bahkan ibu itu, ya, bahkan Sarah Ayu memakai mobil pelayanan suaminya untuk pacaran ke sana kemari. Nah, ini juga agak ngaco gitu. Bukankah mobil suami, mobil istri juga gitu.
Ini kok jadi pilih-pilih gitu. Seakan-akan kalau mobil pelayanan suami atau mobil suaminya nggak boleh dipakai sama si istri untuk pacaran gitu. Menurut teman-teman gitu, mobil suami, mobil istri nggak? Atau memang dipisahkan gitu? Aneh juga gitu. Apakah karena suami ibu tiga anak itu adalah anjing mati, lalu diperlakukan seperti itu sekian? Nah, ini keren nih kalimatnya ya. Apakah karena Saipudin adalah anjing mati, lalu diperlakukan seperti itu? Jadi Saipudin menganggap bahwa dia adalah anjing yang sudah mati ya, anjing mati. Ya memang cocok juga sih ya. Saipudin menyamakan dirinya dengan anjing mati, itu sangat cocok. Sabar Pak. Wah, Abi sabar dan tetap bersabar sampai lunak hatinya. Ya, jadi dia masih pingin bahwa Sarah Ayu kembali ke pangkuan dia ya. Aneh juga, udah nulisin orang selingkuh tapi pingin istrinya kembali ke pangkuannya setelah dia mempermalukan istrinya sebegitu besarnya di depan publik. Saya kadang bingung itu. Anda sudah bilang istri Anda tukang selingkuh, istri Anda pelakor, tapi Anda mau menerima. Malah itu orang kata tanda tanya, ini kejiwaannya benar nggak gitu? Ya, istri Anda belum minta maaf, belum belum ada istilahnya apa namanya ya, perdamaian gitu, nggak ada gitu. Anda bilang dia ada terima. Ini Anda yang ngarang-ngarang atau benaran gitu? Menjadi penulis buku rohani juga nggak menjadi benar di hadapan Tuhan. Tetap berdoa, percaya Tuhan, Pak. Keren juga nih kalimatnya nih ya. Amelie, Rose, Joy. Om, apa kabar? Bisa WA, Bobby. Masih ada nomor. Kabar baik. Jadi, ya kita kembali aja ke kontennya. Jangan kita baca komen ya. Jadi di sini saya mau bilang, ya teman-teman saksikan sendirilah apa yang dilakukan Saipudin dengan curhat-curhat di medsos itu, apakah itu kedewasaan rohani, apakah itu pantas. Saya cuma bilang itu apakah pantas. Ini kalau jemaat saja lakukan, ya, biasanya ya, gembalanya pasti akan tegur. Jangan kau curhat, jangan kau bilang-bilang istri kamu di medsos. Karena itu hanya akan menjadi buah bibir. Ya, orang akan bergosip. Orang akan ngata-ngatai kamu dari belakang. Untuk apa? Apa faedahnya gitu? Mempermalukan istri kamu di medsos. Apa gunanya gitu? Jadi, saya nggak ngerti gitu. Ini pendeta, bahkan role model dari kekristenan, tapi lakukan hal ini. Apakah semua orang Kristen harus melakukan ini? Saya nggak bisa bayangkan ya. Kalau semua orang Kristen melakukan hal ini, jadi apa dunia kita? Jadi ini kayak anak-anak sebenarnya. Saya kalau lihat ini malu. Dan saya nggak ngerti kenapa pendukung-pendukung Saipudin nggak malu bacanya. Saya yang istilahnya ya jujur nggak suka Saipudin, ya. Walaupun kita fans dia, kita nonton dia, istilahnya kita kesal melihat kelakuan dia, tapi saya bacanya juga malu gitu. Saya malu melihat ada laki-laki selebay ini gitu. Kayak anak-anak, ini kayak anak-anak yang masih SMP, SMA pacaran. Lagi ribut jelek-jelekan pasangannya. Lagi ribut curhat di medsos, tulis di status. Kenapa tidak mengerti saya gitu kan? Ini anak-anak loh. Kelakuan seperti ini. Ini sedangkan saya Pudin udah tua. Apakah dia ingin menggunakan alasan? Orang makin tua makin kayak anak-anak gitu. Orang yang sudah tua kembali seperti anak-anak. Anda ini pendeta, coy. Kalau Anda bukan pendeta, nggak apa-apa. Ya, Anda ini adalah seorang figur kerohaniawan. Kalau Anda ini manajer, ya nggak masalah. Tapi nggak apa-apa lah. Dengan seperti ini, kan lebih bagus gitu. Orang akan makin melihat ajaran sebelah ini. Ya, sebenarnya saya nggak cocok komplain juga. Dan teman-teman pasti akan setuju ya. Udah biarkan aja saya Pudin. Kita jadi penonton saja. Cuman saya nggak tahan aja gitu. Ada laki-laki selebay ini. Istilahnya jiwa laki-laki kita tuh nggak terima. Kok ada orang seperti ini gitu. Bermasalah sama istri curhatnya di medsos. Dan tanggung-tanggung gitu. Kalau mau sekalian lah tunjukkan bukti kalau istri kamu selingkuh. Ada nggak foto mereka kayak ngamar, chattingan mereka yang mesra-mesraan atau apa gitu kan? Jangan cuma tulis-tulis. Ya, kalau cuma tulis-tulis apa gunanya? Ini kan
kita lihat Saipudin benar-benar hanya ingin membuat kesan kalau dia ini korban. Dia ini perlu dikasihani gitu kan. Kadang-kadang ada orang lebay gini. Tujuannya apa? Mungkin dia berharap ada perempuan di luar sana gitu kan. Perempuan yang ngagumi dia, fansnya Saipudin, terus mengatakan kepada Saipudin, udah Pak Saipudin tinggalkan Sarayu sama saya saja gitu. Kasihan Pak Saipudin ya, Pak Saipudin baik sama istri, tapi istri Anda nggak tahu diri gitu. Nah, mungkin dia lagi nunggu orang-orang seperti itu. Perempuan-perempuan yang istilahnya akan bertanya kepada Saipudin dan mengasihi Saipudin gitu. Kasihan dengan dia gitu. Apakah seperti itu? Saya nggak tahu. Kadang ada orang gitu. Curhat dengan tujuan supaya orang kasihan gitu. Termasuk kasihan secara materi maupun kasihan secara kasih sayang. Supaya perempuan-perempuan kasihan dengan dia. Saya nggak tahu yang mana sedang diincar sama Saipudin ini. Atau dua-duanya dia incar. Semua dia incar. Tapi dari kelakuan Saipudin ini kita bisa melihat ya, kedewasaan orang memang tidak ditentukan dari usia dan juga pekerjaannya. Seorang rohaniawan, seorang pendeta juga seperti anak-anak ternyata. Kelakuannya bisa seperti anak-anak. Ya, curhatnya di medsos. Jadi, apakah ya Sarah Ayu selingkuh? Ini masih perlu kita cari tahu lebih dalam. Dan sampai sekarang ya, saya udah bilang, saya belum menemukan bukti. Bukti konkret ya, kalau cuma omongan kan nggak bisa jadi bukti. Kita belum memergoki lah Sarah Ayu kayak berdua di kamar gitu kan. Kalau dia ada berdua dengan si siapa Febri ya, itu baru bisa. Terus yang lebih lucu adalah kita dapat fakta baru bahwa Saipudin tahu betul gitu kebiasaan tidur dari istri Febri. Ya, apakah Sarah Ayu waktu berdua dengan Febri, istilahnya mereka pergi berdua, yang disebut pacaran dengan mobil dia, ya, bawa mobil dia pergi pacaran, Saipudin curhat dengan istrinya Febri, mana tahu gitu kan? Dia hubungi istrinya Febri, bilangin, suami kamu kemana gitu? Kok pergi sama istri saya gitu? Ya terakhir mereka berdua curhat-curhatan karena mereka dua dianggap sebagai korban gitu kan. Sesama korban bersatu mereka, terakhir mereka dua pula yang selingkuh, mana tahu gitu kan. Yang mereka dua merasa mereka terzolimi, yang satu istri Febri, yang satu Saipudin merasa terzolimi sama-sama, mereka curhatan bareng, terakhir mereka dua yang di kamar gitu kan, curhatan di kamar. Apakah seperti itu? Sehingga Saipudin tahu kebiasaan tidur dari istrinya Febri, karena aneh. Aneh gitu. Dia mengetahui kebiasaan tidur istri Febri, itu sangat aneh. Jadi kembali lagi, ya saya mengharapkan teman-teman yang menonton ya, teman-teman muslim, jangan ada yang berkelakuan seperti ini. Seberat apapun pergumulan, masalah yang Anda hadapi, minta tolonglah kepada Allah. Ya, minta tolonglah kepada Allah, dan Allah yang akan tunjukkan orang-orang yang bisa menolong Anda, membantu Anda keluar dari masalah ini, bukan malah membesarkan masalah ini. Karena masalah itu dibereskan, bukan dibesar-besarin, bukan diheboh-hebohin, ya, bukan malah membuat masalah-masalah baru di kemudian hari. Ya, kalau yang seperti ini kan hanya menimbulkan masalah baru nanti kemudian hari. Contoh misalnya mereka berdamai, besok ribut lagi misal suatu saat, maka akan diungkit, kau dulu juga pernah tulis aku di status sih gitu kan, kurang ajar kau ya, aku balas itu. Akan ada masalah-masalah baru yang muncul, ngapain? Ya. Cara menghadapi masalah salah satunya yang lebih bagus diam. Lebih bagus diam daripada asal ngomong. Ya. Kalau lagi emosi, mending kita diam daripada kita asal ngomong blunder. Asal ngomong, ya itu malah akan membuat kita makin jatuh ke dalam jurang masalah. Jangan. Ya, jangan gitu. Itulah kenapa kita di Islam, kalau ada masalah, mending kita ya benar-benar jangan ngomong, ya udah sholat aja gitu. Waktu dia ambil air wudhu benar-benar dipikirkan. Saya kadang-kadang gitu, lagi wudhu saya pikirin gitu masalah saya apa. Ya waktu sholat gitu kan, ya saya pikirin. Apalagi kalau sholatnya di masjid gitu, lebih kayak suasananya benar-benar kayak ini ya, kayak hening gitu. Kalau di rumah ya di kamar sendiri biasa kita sholat ya ini istilahnya ya udah sholat aja gitu, cepat gitu. Cepat, beda dengan di masjid. Entah kenapa karena udah terlanjur nyampe masjid, ngapain juga capek apa cepat-cepat pulang gitu kan. Kalau di kamar atau di rumah ya kita pasti cepat-cepat biasanya ya. Itu kalau saya, kalau teman-teman saya nggak tahu. Kalau saya udah sholat selesai gitu. Kalau di masjid
Ya saya mikir juga udah sampai masjid, ngapain cepat pulang gitu. Dalam masjid kita renungkan lagi, renungkan lagi. Jadi mending kita tuh benar-benar ya, janganlah, janganlah istilahnya kalau lagi emosi itu sembarangan. Itulah di Islam saya suka gitu. Kalau lagi sholat saya renungkan, ya maka di situ kita akan mendapatkan jawaban-jawaban gitu. Ya istilahnya kita minta kepada Allah petunjuk bagaimana cara kita menyikapi masalah yang sedang datang ini. Apakah perlu kita dengan lebay-lebay gitu kan? Oh, saya terzolimi gitu kan? Ada itu yang di sebelah juga, ya. Kawan kita di sebelah gitu. Semua masalahnya ditulis. Dia ada masalah dengan kerjaan dia gitu kan. Dia ada masalah dengan seseorang. Wah tuh, ya kejaksaannya kenapa begitu, hakimnya kenapa begitu. Waduh, semua dicurhati gitu. Jadi terakhir medsos, medsos YouTube-nya itu bukan siar agama, jadi curhatan pribadi gitu. Dan itu saya hindari ya. Itulah kenapa di channel saya pisahkan gitu. Kalau saya mau yang istilahnya cerita-cerita santai ya, lebay-lebay, saya nggak mau taruh di HMC atau di HMC News. Nggak pernah saya mau taruh itu. Saya taruh di channel yang istilahnya channel yang memang ya sekedar aja gitu. Istilahnya channel nggak ada monet, channel yang bukan untuk siar gitu. Ya bukan untuk siar gitu. Jadi dipisahkan. Karena memalukan sendiri sekali menurut saya gitu ya. Di channel yang kita ngomong untuk perjuangan Islam, ya, yang untuk membentengi iman, tapi malah kita curhat-curhat lebay-lebay gitu. Ini malah kita menggoyahkan iman saudara kita. Ya, ini membuat malah saudara-saudara kita yang menonton itu malah tambah bingung, tambah tanda tanya, dan itu dosa bagi kita. Ngapain? Jadi mending kita cuma sampaikan sesuatu yang menguatkan, ya, dan juga menginspirasi. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya. Semoga kasus Saipudin ini jadi pelajaran buat kita dan jangan meniru orang seperti ini. Kecuali teman-teman sebelah yang memang mengimani bahwa Saipudin ini adalah contoh yang paling nyata, paling sempurna dari kekristenan itu. Yaitu urusan mereka lah, kita nggak ikutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di berita-berita kita selanjutnya.